Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kali ini doanya Ibu pimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siap? Mana ketua kelasnya? Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Kita dalam satu kelas ada berapa orang? Nah, oke, yang itu yang tidak hadir alasannya apa? Apakah ada surat izin atau gimana? Oke, kalau memang semoga kalau dia memang sakit, kita doakan agar cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita di kelas ini. Nah, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Oke, nah minggu lalu kan ibu udah jelasin tentang usaha retail. Nah, hari ini kita akan membahas tentang periklanan dalam bisnis retail. Oke, periklanan dalam bisnis retail. Nah, minggu lalu ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca dan membawa alat-alat yang sudah ibu berikan. Apakah kalian sudah membawanya? Oke, baik. Nah, oke, kita akan mulai pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang periklanan dalam bisnis retail. Nah, adapun capaian pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, pengertian periklanan, yang kedua, tujuan periklanan, yang ketiga, media iklan, yang keempat, pengembangan perencanaan iklan, yang kelima, menyampaikan anggaran iklan, dan yang terakhir itu ada prinsip advertising atau prinsip periklanan. Nah, seperti yang kita ketahui itu, advertising merupakan periklanan. Periklanan adalah media promosi yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Nah, maka dari itu periklanan itu yaitu bentuk pesan yang disampaikan kepada masyarakat banyak untuk mengetahui bagaimana sih produk yang kita jual itu. Nah, di mana dalam menjual produk kita itu, misalnya ini kan, misalnya ini produk Emron. Jadi kita membutuhkan periklanan untuk dapat mempromosikan produk ini agar laku di pasaran. Nah, jadi kalau kita membuat periklanan misalnya itu kan kayak kita menjual ini. Jadi kita itu harus membutuhkan orang itu. Jadi di gini. Misalnya nih kan, ini produk Emron ini. Produk Emron ini punyanya si Anggi. Jadi si Anggi itu harus atau berhak menyuruh orang untuk mempromosikan produknya ini, seperti dia ada brand ambasadornya untuk mempromosikan produk ini. Nah, kemudian kenapa sih Bu? Kemudian mengapa sih Bu promosi itu penting dalam bisnis retail? Nah, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ayo. Nah, coba Azmi jawab. Oke, baik. Benar sekali. Beri tepuk tangannya. Ya, benar. Periklanan itu sangat penting dalam bisnis retail karena jika kita tidak melakukan promosi, maka penjualan kita tidak akan maksimal. Nah, jika penjualan kita tidak maksimal, maka dari itu kita tidak mendapatkan laba yang maksimal pula atau bisa merugi. Contohnya itu seperti ini. Misalnya ini, siang tadi kan menjual produk Emron ini, tapi dia tidak mempromosikan produknya, maka dari itu penjualan siang tadi tidak akan maksimal dan bisa merugi juga. Nah, dalam strategi promosi itu ada 5 strategi. Yang pertama itu ada periklanan atau advertising. Yang kedua itu ada penjualan tatap muka atau personal selling. Yang ketiga itu ada publisitas atau publicity. Yang keempat itu penjualan langsung atau direct marketing. Dan yang terakhir ada pemasaran atau promosi penjualan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang periklanan saja. Tapi sisanya
lagi akan kita bahas di minggu depan. Oke. Kemudian kedua itu ada apa sih Bu tujuan dari periklanan? Nah, tujuan periklanan itu ada 3. Yang pertama itu memberitahu, yang kedua itu ada membujuk pelanggan, dan yang ketiga itu mengingatkan kembali. Dia seperti ini misalnya kan, yang pertama itu kan memberitahu. Di sini kita sebagai pebisnis harus memberitahu bagaimana produk yang kita jual itu seperti apa manfaatnya, apa kegunaannya, di mana kita bisa dapatkan. Nah, di dalam memberitahu itulah hal-hal yang diperhatikan. Nah, yang kedua itu membujuk pelanggan. Nah, di sini dalam membujuk pelanggan ini kita mengubah pola pikir pelanggan mengenai produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga itu ada mengingatkan kembali. Nah, di sini tadi kan kita sudah memberitahu, sudah membujuk pelanggan, dan di sini kita akan mengingatkan kembali bahwa dia seperti mengajak seorang pelanggan untuk membeli produk yang kita miliki. Nah, jadi tujuan utama dari periklanan itu yaitu untuk meningkatkan atau memaksimalkan penjualan agar laba yang kita harapkan itu tercapai. Nah, di sini capai. Kemudian di dalam periklanan itu ada media iklan. Nah, seperti yang kita ketahui itu media iklan itu ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, pasti anak-anak sudah pernah kan melihat iklan baik di TV, baik di jalan-jalan. Pasti kan kalian sudah pernah melihat iklan dimanapun, dimana saja, di mana-mana pasti ada iklan. Nah, yang pertama itu media cetak. Nah, di dalam media cetak itu dia ada di dalam media cetak dia ada di dalam koran, di majalah, di majalah, di poster, flyer, baru ada katalog. Nah, Ibu ada membawa beberapa contoh dari iklan-iklan tersebut. Nih, Ibu akan memberikan contoh. Ini dia contoh dari iklan brosur. Ini dia iklan brosur, media cetaknya ini dia. Contohnya dia selebaran. Nih. Oke. Siapkan kalian sudah tidak asing lagi dengan brosur. Di mana-mana kalian pasti menemukan brosur, apalagi kalian di jalan-jalan. Apalagi kalau kalian jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana pun pasti mendapatkan brosur. Kemudian kita juga bisa menemukan iklan di koran. Nah, iklan di koran. Nih, contohnya nih. Ibu bawa nih contoh iklan di koran. Pasti kan kalau orang tua kalian di rumah kalau suka membaca koran, pasti tuh ada tuh iklan-iklannya di dalam koran. Ini contohnya. Nah, Ibu juga membawa contoh dari player. Apakah kalian pernah melihat player di jalanan atau dimanapun? Pasti kalian sudah pernah melihat. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Kemudian ada brosur. Ini juga kalian sering menemukan kalau kalian jalan-jalan ke mall, pasti kalian akan diberikan brosur. Apalagi kalian sudah melewati restoran-restoran di mall, pasti kalian akan diberikan selebaran seperti ini. Ini namanya brosur. Ini salah satu media iklan. Contohnya. Kemudian ada poster. Sebenarnya poster itu dalam bentuk besar, namun kali ini Ibu hanya membawa seperti ini saja, karena kan hanya untuk memberikan contoh saja. Jadi Ibu hanya memberikan contoh seperti ini. Kurang lebih contohnya seperti ini. Di dalam poster itu dia tidak terlalu banyak kata-kata. Di
Dimana di dalam poster ini dia hanya menjelaskan produk apa yang dijual dan gambar produk yang dijualnya saja. Yang kemudian ada majalah. Nah, majalah nih. Majalah dia contohnya seperti ini. Ini dia. Nih pasti kalian kalau di rumah tuh pasti ada majalah kan. Jadi cobalah kalian buka di majalah, pasti kalian akan melihat bagaimana iklan yang ada di majalah. Contohnya nih seperti ini. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Nah, yang terakhir itu dia dia katalog. Ini kali ini Ibu membawa katalog Shopee. Shopee, ini dia. Ini merupakan salah satu media iklan juga. Ini katalog. Katalog itu ada beberapa seperti katalog Oriflame. Nah, itu juga memakai katalog Tupperware. Nah, itu merupakan salah satu media iklan. Nih, seperti ini. Nah, kemudian tadi kan media iklan itu ada dua, cetak dan elektronik. Nah, tadi Ibu udah jelasin bagaimana media cetak. Nah, kali ini ya Ibu akan menjelaskan media elektronik. Nah, media elektronik itu seperti TV, seperti iklan di TV, di handphone. Nah, kalian pasti sering kan bagaimana melihat iklan-iklan di televisi. Nah, apalagi kalau kalian sering tuh lagi nonton sinetron kan, tiba-tiba ada iklan. Nah, kalian pasti rasanya. Jadi iklan di TV tuh pas ada, kalian juga melihatnya. Dan kemudian ada iklan di handphone. Nah, iklan di handphone itu dia terletak di sosial media seperti di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dan di sosial media manapun. Nah, jadi tadi Ibu kan udah jelasin bagaimana media tujuan periklanan. Jadi Ibu mau, kemarin kan minggu lalu Ibu udah menyuruh kalian untuk membawa alat-alat produk-produk yang akan kalian promosikan. Contohnya ini kalian akan mempromosikan produk ini, produk Stella. Nah, bagaimana cara kalian menemukan tujuan periklanan dari produk ini, produk Stella ini? Jadi Ibu mau dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Berarti satu kelompok ada 3 orang, berarti produknya ada 3, ya kan? Produknya ada 3. Ibu mau nggak usah 3-3-nya yang tampil. Ibu mau cuma hanya satu perwakilan dari kelompok, dan kalian hanya memilih satu produk yang akan kalian jelaskan. Oke? Nah, kelompoknya kalian sendiri ya, kalian pilih sendiri. Nah, gak usah lah Ibu yang milihkan ya, kan kalian udah besar juga. Jadi kalian pilih sendiri. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, oke. Kalau sudah terkumpul, maka dari itu kalian diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk melakukan persiapan. Nah, nanti satu orang satu kelompok, perwakilan satu kelompok satu untuk maju ke depan untuk menjelaskan dari tujuan periklanan dari produk yang telah kalian pilih. Oke, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana presentasi dari kalian tentang menjelaskan tentang produk yang kalian bawa berkaitan dengan tujuan periklanan. Nah, Ibu ingin menjelaskan tentang media periklanan sedikit. Nah, seperti yang kita alami sekarang ini, kita terdampak dari COVID-19 yang sangat membawa dampak buruk bagi kita, apalagi bagi pengusaha, di mana dalam COVID-19 ini sangat parah dan di mana pertumbuhan ekonomi juga sangat menurun. Nah, jadi yang tadinya seorang pengusaha itu menggunakan media brosur seperti brosur ini, mereka menggunakan media brosur untuk media promosi mereka. Namun sekarang dengan adanya COVID-19 ini, mereka hanya menggunakan media sosial. Mereka mengubah pola pikirnya yang tadinya
menggunakan brosur, tapi sekarang menggunakan sosial media karena mereka menganggap seperti sekarang ini kan kita tidak boleh keluar, social distancing. Nah, jadi di mana pada masyarakat atau pelanggan di mana mereka itu diam di rumah, tidak ada keluar kemanapun, jadi mereka hanya menggunakan media sosial yang digunakan untuk media promosi. Nah, di sini seorang pengusaha itu hanya menggunakan atau membutuhkan seorang influencer. Nah, siapa yang tahu apa itu influencer, anak-anak? Nah, influencer itu dia seperti YouTuber untuk menjelaskan dari produk yang kita promosikan atau yang produk yang dari produk yang kita jual. Nah, contohnya nih, ini produk ini. Nih seorang pengusaha akan membutuhkan seseorang untuk menjelaskan dari produk yang tersebut. Tadi sudah kita bahaskan. Nah, kemudian itu ada pengembangan perencanaan periklanan. Nah, pengembangan perencanaan periklanan itu sangat dibutuhkan, di mana setiap perusahaan atau setiap pengusaha sangat membutuhkan, di mana seorang pengusaha ini akan membuat perencanaan bagaimana agar produk yang dia jual atau yang dia promosikan itu laku di pasaran. Jadi seorang pengusaha akan membuat sebuah desain iklan yang menarik untuk menarik minat konsumen. Nah, di dalam hal itu seorang pengusaha juga melihat hal-hal yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada segmen pasarnya. Siapa segmen pasarnya? Siapa pelanggannya? Kemudian apa manfaat dari produk itu? Nah, apa kegunaannya? Kemudian di mana produk itu dapat kita temui. Setelah kita mengembangkan perencanaan iklan, kemudian kita akan menyiapkan anggaran periklanan. Nah, di dalam anggaran periklanan ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada sesuai kemampuan, kemudian menyamai pesaing. Yang ketiga itu ada presentasi penjualan, dan yang keempat itu ada tujuan dan tugas iklan itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan anggaran periklanan, maka kita ada 4 prinsip periklanan. Yang pertama kasih iklan itu sendiri maksudnya gini, biarkan iklan itu dipromosikan atau berjalan di sosial media, namun dengan adanya iklan itu akan mendapatkan feedback kepada seseorang yang telah diiklankan. Contohnya itu kalian itu kan sering tuh kalau ibu kasih tugas mengenai entah apalah itu pokoknya, tapi nggak ada di buku, pasti kalian akan mencari di Google. Nah, pasti kalau kalian sudah mencari di Google, pasti ada tuh di paling bawah-bawah itu pasti ada iklan. Nah, itu adalah dia contoh dari kasih waktunya sendiri. Yang kedua itu ada targeting. Yang kedua ada testing, di mana seseorang pengusaha harus membuat desain itu sendiri dengan menggunakan imajinasinya. Yang ketiga itu ada wide to narrow. Yang keempat dan hampir seluruhnya berhubungan dengan iklan itu sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan membahas tentang penjualan langsung. Kalian harus membaca topiknya terlebih dahulu agar kita mudah memahami untuk minggu depan. Nah, latihannya itu buka halaman 121. Di situ ada latihan A, B, C, dan D, dan kalian harus mengerjakan dan minggu depan akan ibu kumpul. Oke, baiklah, kalau